Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mahasiswa Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 20026 akan mempresentasikan makalah kami pada mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengempu Bapak Haji Maskur MM tentang kreativitas, inovasi, dan memunculkan ide bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Linda Tika Suwandi, NIM 2030202183 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Muhammad Tony Wijaya, NIM 2030202193 sebagai pemateri kedua, dan Elan Hussein, NIM 2030202208 sebagai pemateri ketiga. Baiklah, marilah kita mulai. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik. A. Kreativitas dan inovasi. 1. Pengertian kreativitas dan inovasi. Inovasi dan kreativitas berbeda wilayah domain yang sama, tetapi memiliki batasan yang tegas. Kreativitas merupakan langkah pertama menuju inovasi yang terdiri atas berbagai tahap. Kreativitas berkaitan dengan produksi kebaruan dan ide yang bermanfaat, sedangkan inovasi berkaitan dengan produksi atau adopsi ide yang bermanfaat dan implementasinya. A. Kreativitas. Pengertian kreativitas yang dikutip dari situs kbbi.web.id memiliki arti sesuatu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan daya cipta atau bersifat mengandung daya cipta. Pekerjaan yang menuntut imajinasi dan kecerdasan. Kreativitas diartikan sebagai penggunaan imajinasi dan kecerdikan untuk mencapai sesuatu atau untuk mendapatkan solusi yang unik dalam mengatasi persoalan. B. Inovasi. Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Pengertian inovasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada dalam produk atau proses produksi. 2. Cara mengembangkan kreativitas dan inovasi. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kreativitas. Berikut ini adalah hal yang dapat membantu mengembangkan kemampuan pribadi dalam program peningkatan kreativitas sebagaimana dikemukakan oleh James L. Adams 1986. A. Mengenali hubungan. Untuk membantu meningkatkan kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita yang statis terhadap hubungan orang dan lingkungan yang telah ada. Di sini kita coba melihat mereka dengan cara pandang yang baru dan berbeda. B. Mengembangkan perspektif fungsional. Seorang yang kreatif akan dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginan dan membantu menyelesaikan suatu pekerjaan. C. Gunakan akal. Otak bagian kanan dipakai untuk hal seperti analogi, imajinasi, dan lain-lain. Sedangkan otak bagian kiri dipakai untuk kerja seperti analisis, melakukan pendekatan yang rasional terhadap pemecahan masalah, dan lain-lain. D. Hapus perasaan ragu-ragu. Banyak kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif. Sebuah studi menemukan bahwa orang dewasa hanya menggunakan 2-10% potensi kreativitas yang dimilikinya. Sumber kreatif. Sumber kreativitas ada dua antara lain, yaitu 1. Imajinasi dan ide. Imajinasi yang kreatif merupakan kekuatan yang tidak terbatas. Imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan, karena imajinasi timbul dari pemikiran sendiri. 2. Sifat proses kreatif. Setiap orang kreatif pasti mempunyai tingkat tertentu. Orang mempunyai kemampuan dan bakat dalam bidang tertentu dapat lebih kreatif daripada orang lain. Sumber inovasi. 1. Peristiwa tak terduga, bisa berupa kegagalan atau keberhasilan. 2. Kebutuhan proses. Inovasi terjadi
ketika ada kebutuhan proses untuk mendukung proses lain atau produk. Perkembangan e-banking yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan transaksi melalui internet. 3. Perubahan struktur pasar dan industri akibat regulasi atau alami. 4. Perubahan demografi. Usia penduduk muda di Indonesia membutuhkan layanan-layanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. 5. Perubahan persepsi. Persepsi mengenai produk yang baik dan tidak baik dari segi lingkungan, agama, halal atau haram, selera, tren, dan lain-lain. 6. Pengetahuan baru. Pengetahuan atau teknologi baru adalah salah satu kekuatan besar untuk inovasi. B. Memunculkan ide bisnis. Pengertian ide bisnis. Ide bisnis atau ide usaha adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan. Sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Sebuah usaha yang berpeluang untuk berjalan dengan lancar adalah usaha yang tingkat persaingannya kecil tetapi tingkat kebutuhan pada konsumennya tinggi. Ide atau gagasan tidak selalu datang begitu saja, tanpa disangka-sangka, sehingga orang tidak akan bisa mengetahui kapan ide itu akan datang. Ide harus dikejar, dipikirkan, dan dicari. Sumber ide lainnya juga bisa diperoleh melalui 1. Informasi dari orang lain dengan membaca, melihat, mendengar, dan sebagai berikut. 2. Ilmu pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan, dan sebagai berikut. 3. Adanya tuntutan dari permintaan karena kebutuhan dan lain-lain. 2. Sumber dan metode pemunculan ide. 1. Perubahan teknologi. 2. Perubahan politik dan kebijakan. 3. Perubahan demokrasi. Ide dalam konteks kewirausahaan adalah gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan beberapa sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Peluang kewirausahaan dapat diartikan kesempatan pasti yang bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang serta memanfaatkan berbagai kesempatan atau peluang yang dengan segera diambil. Cara menggali ide-ide usaha yang lain dapat dilakukan yaitu melalui cara sebagai berikut. 1. Manfaatkan internet dan media elektronik lainnya. 2. Membaca buku referensi bisnis. 3. Mendapatkan ide. 1. Tukar pikiran dilakukan melalui diskusi kelompok atau rapat. 2. Berandai-andai. 3. Keingintahuan. 4. Pendekatan tidak langsung. 5. Pendekatan ensiklopedia. 7. Komponen yang dimodifikasi. 8. Analisis sistematis.